Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keduanya, manusia dan jin itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Bumi ini penghuninya adalah jin dan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na warfa'na wa barik lana bil Qur'an ya arhamar rahimin. Enggak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, baik lahir maupun batin, baik yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat. Mudah-mudahan semuanya menjadi sarana kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf di masjid yang mulia ini menunggu tibanya waktu salat Isya, marilah sama-sama kita mendengarkan kalam-kalam ilahi dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-31, ayat yang ke-32 dan seterusnya. Jemaah saya muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesibukan mengurusin
makhluknya. Ayat ini sebagaimana yang dikomentari oleh Muqatil, bahwasanya ayat ini diturunkan kepada orang Yahudi yang mengatakan qalu innallaha la yaqdi yaumas sabti syai'an. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memutuskan apa-apa di hari Sabtu, ya. Sehingga turunlah ayat ini, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukan mengurusi hambanya. Dia Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa, kemudian memudahkan urusan, menghidupkan, mematikan. Kemudian Allah juga yang mengangkat satu kaum dan meninggikan dan merendahkan kaum yang lain. Kullu yaumin huwa fi sya'n fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ard. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, berharap siapa-siapa yang ada di langit dan siapa-siapa yang ada di bumi. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian berdua dustakan? Maksudnya jin dan manusia. Kenapa kalian berdua tidak bersyukur, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak bertakwa kepadanya? Nah, sanafruqu lakum ayyuhas thaqalan. Kami akan memberikan perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan jin dan golongan manusia. Bahwa yang dimaksud dengan sanafruqu lakum ayyuhas thaqalan, sanuhasibu lakum, kami akan menghisap kamu sebagaimana kami memberikan perhatian kepada kamu, wahai jin dan manusia, di dunia. Yang yas'aluhu man fis samawati wal ard, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan perhatian, Allah mengurusi hambanya, Allah berikan rahmatnya kepada apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Sebagaimana kami memberikan perhatian kepada apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, di dunia, maka kami juga akan memberikan perhatian kepada kamu atas apa-apa yang kami telah berikan kepada kamu dengan bentuk hisab. Sanuhasibu lakum. Maka faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah.
orang-orang yang melakukan ketaatan Allah berikan kebaikan, orang-orang yang melakukan kemaksiatan Allah berikan azab. Sanafrughu lakum, kami akan berikan apa yang telah kami janjikan dan apa yang telah kami ancamkan. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala, man wa'adnakum wa ma wa'adnakum, siapa-siapa yang kami akan berikan janji dan apa-apa yang kami akan berikan janji. Siapa-siapanya dalam Al-Quran banyak. Siapa-siapa yang dengan amal-amalnya menjadi penghuni surga, apa-apa yang membuatnya bisa masuk surga. Sebagaimana juga siapa-siapa yang akan masuk neraka dan perbuatan-perbuatan apa yang akan membuatnya masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan janji dan penjelasannya. Maka apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan janji dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ancaman, sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan, kami akan hisab kamu nanti di akhirat atas apa-apa yang sudah diberikan. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa apa-apa yang telah diberikan itu dari ayat 1 sampai ayat 25, itulah yang Allah telah berikan. Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Nah, jemaah saya muliakan, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tsaqalan, wahai manusia dan jin. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang manusia dan jin dalam kata tsaqalan? Sejak awal kan nggak ada kata tsaqalan nih. Dari mulai awal Ar-Rahman sampai ayat 30 yang ada kan jin dan manusia. Malah kalau dilihat dari urutan ayatnya, maka penciptaan jin baru ke penciptaan manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita untuk manusia dan jin disebut dengan tsaqalan? Ya. Yang pertama karena bi annahuma tsaqalan li azmi sya'nihima, karena keduanya, manusia dan jin, itu makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Bumi ini penghuninya adalah jin dan manusia. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan larangan-larangannya juga diperuntukkan untuk jin dan manusia. Ada surat jin, ada surat Al-Insan, ada surat An-Nas. Yang kedua,
disebut dengan thaqalan, fahuma athqalu waznan li'azmi sya'ni bil aqli wat tamkin wat taklif. Disebut dengan thaqalan karena keduanya memiliki bobot yang berat dalam menerima amanah, taklif dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tamkin, pemakmuran bumi, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Jemaah saya muliakan, thaqalan yang maknanya adalah manusia dan jin, summiya thaqalaini li'annahuma, disebut dia manusia dan jin itu thaqalan karena muthqalani bidzunub, karena keduanya berat dengan dosa. Sebagaimana tadi ada perintah dan taklif dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jin dan kepada manusia, maka atas tidak melaksanakan perintah, dia akan diberikan hukuman dosa, berat dengan dosa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut manusia dan jin itu dengan thaqalan, dua golongan yang memiliki dosa, memiliki beban, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan keduanya memiliki beban perintah yang sama. Jemaah saya muliakan, sanafrugu lakum ayyuhats thaqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua, manusia dan jin, dustakan? Seakan-akan tidak ada hisab, tidak ada iqab, nggak ada hukuman, dan tidak ada yang menimbang serta menghisab keduanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, sanafrughu lakum ayyuhats thaqalan, kami akan menghisab kamu wahai jin dan manusia, kami akan menghukum kamu wahai jin dan manusia, kami akan memberikan perhatian kepada kamu baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana perhatian kami kepada kalian berdua, jin dan manusia, di dunia, maka kami juga akan memberikan perhatian kepada kamu di akhirat dalam bentuk pertanggungjawaban amal dan beban amanah yang telah diberikan kepada keduanya. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ayat ke-33 ini kalau kita lihat terjemah, wahai golongan jin
dan manusia. Jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru-penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan ucapan ini ataupun firman ini disebutkan atau kapan terjadinya ini. Fal aktsarun, kebanyakan para ulama mengatakan ini, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi la tanfuduna famfudhu la tanfuduna illa bisultan. Ini annahu yaumal qiyamah, ini terjadi pada hari kiamat. Wa yunazzilullahu al-malaika, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan malaika, wa futihatil sama'u abwaba, sampai mereka melihat, maksudnya manusia dan jin, tentang dahsyatnya hari kiamat. Faharabu, maka mereka lari saking melihat dahsyatnya hari kiamat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ya, bainama yakunun nas, bagaimana tatkala manusia berada dalam kondisi mereka melihat langit terbelah, kemudian para malaikat turun, manusia berlarian, para malaikat melihat mereka dan mengikuti mereka dan mengembalikan mereka kepada urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kejadian ini terjadi ketika di hari kiamat. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi famfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ayat ini juga secara ijaz ilmi, secara kemukjizatan ilmu pengetahuan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menantang jin dan manusia untuk bisa mengeksplorasi langit dan bumi secara ijaz ilmi, kemukjizatan ilmu pengetahuan. Silakan bagi yang ingin menembus cakrawala langit yang 7, baik dengan sarana apa saja, begitu juga dengan bumi. Tapi ingat, la tanfuduna illa bisultan. Jemaah saya muliakan, siapakah sultan yang dimaksud di sini?
Kalau terkait tadi dengan hari kiamat, fenomena hari kiamat yang membuat manusia tidak bisa lari kemanapun, tidak bisa lari dari hisab dan peristiwa-peristiwa hari kiamat, baik yang terjadi sebelum sangkakala pertama, hancurnya alam semesta, langit terbelah, kemudian bumi terguncang seguncang-guncangnya, kemudian manusia seperti anai-anai, gunung seperti kapas yang berterbangan. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sultan yang sebenarnya adalah innahul wahidud dayyan, dialah Allah pemilik sultan yang sebenarnya, yang maha esa lagi maha pemberi pembalasan. Kita setiap sholatnya membaca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Hari kiamat disebut dengan Yaumuddin, hari pembalasan. Yang maha pemberi pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahullah al-wahidud dayyan. Apa yang enggak dibalasi, yang enggak selesai di dunia, Allah akan balas, Allah akan selesaikan di akhirat. Maka Allah lah yang sahib sultan yang sebenarnya. Nah, terkait dengan i'jaz ilmi dalam ayat ini, kemukjizatan ilmu pengetahuan, bahwa kemampuan ilmu pengetahuan, kejangkihan ilmu pengetahuan hari ini itu adalah bagian dari Allamahul Bayan. Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan manusia apa-apa yang bermanfaat bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak manusia untuk melakukan eksplorasi apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Tapi itu semuanya harus dengan sultanul ilmi, harus dengan kekuatan ilmu. Naik keluar angkasa, melihat bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di langit, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Pada langit disuruh lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikannya, kemudian memberikan wa zayyana samaa ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Allah berikan benda-benda langit, lampu-lampu lentera-lentera, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Disuruh kalau memang mampu untuk menembus batas-batas penjuru-penjuru langit,
fanfudhu, tapi la tanfuduna illa bisultan, tidak akan bisa menembus itu kalau bukan dengan sultanul ilmi. Ya. Jadi terkait dengan ayat ini dalam suasana kiamat, manusia dan jin yang akan menjadi objek hisab serta mizan timbangan amal berupaya untuk lari. Ainal mafar, mau lari kemana? Tidak bisa lari. Dan mereka waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid, setiap jiwa datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang mengiringi sa'iqun dan ada syahid dan ada yang bersaksi. Mau lari kemana? Di mahsyar yang maha luas tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia akan menjalani apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah siapkan berupa proses-proses yang ada di hari kiamat, mulai dari bangun dari alam kubur, kumpul di mahsyar, sampai nanti melewati jembatan Sirat yang bisa melewatinya dengan amalnya masuk surga, yang tidak bisa melewatinya jatuh ke dalam neraka. Kalaupun mereka manusia mau lari menembus langit dan menembus bumi, tidak bisa lari. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai pada hari itu. Tidak ada satupun yang lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ainal far, mau lari kemana? Jemaah saya muliakan, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua dustakan? Ya. Ini terkait dengan hari kiamat, bahwa nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dari ayat 1 sampai ayat 25 itu menjadi item pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah begitu banyak nikmat yang diberikan, apalagi nikmat mana yang kalian dustakan? Kenapa kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa tidak beribadah kepadaku? Kenapa tidak patuh dan tunduk kepadaku? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, ini sama dengan ayat sebelumnya yang bicara tentang fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Bedanya kalau yang sebelumnya terkait dengan nikmat-nikmat di dunia yang Allah berikan, baik itu nikmat penciptaan, nikmat matahari dan bulan, nikmat pohon-pohonan, nikmat langit, kemudian nikmat bumi, nikmat buah-buahan, semuanya itu Allah ingatkan agar kalian manusia jangan sampai kufur nikmat. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Adapun yang ayat ini Allah ingatkan nanti ketika di akhir.
Mudah-mudahan kita semua bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, dan kita bisa menjadi hamba-hamba yang menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على